Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul iddah wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at, para pendengar suara al-khair rahimakumullah. Pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa untuk diantaranya untuk memerangi hawa nafsu kita, mujahadah hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, puasa sebulanan penuh full. Setelah kita bermujahadah selama 1 bulan, maka datanglah suatu hari, hari yang ditunggu-tunggu, hari yang menggembirakan, hari kemenangan bagi seluruh umat Islam seluruh dunia, yaitu Hari Raya Fitrah. Hari Raya adalah hari yang mulia. Lantas bagaimana cara kita mengisi di hari raya tersebut? Apakah dengan mengerjakan sesuatu hal yang sia-sia? Tentu bukan. Tentu hari yang mulia kita isi dengan perkara-perkara yang mulia juga. Dari malamnya hari raya sampai hari rayanya, siang hari rayanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya tatkala di hari hati-hati yang lain sedang mati. Ini kinayah bahwa orang yang menghidupkan malam hari raya, dia diselamatkan nantinya di hari kiamat, tatkala hati orang-orang yang lain ketika itu sedang mati, atau orang-orang lain dalam binasa tidak selamat. Juga orang yang telah menghidupkan malam hari raya, yaitu dijagakan dari, dipeliharakan dari su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layaliya arba' wajabat lahul jannah. Barang siapa yang telah menghidupkan malam-malam yang 4, maka dia pasti masuk surga. Malam 4 itu apa? Yaitu Lailatul Tarawiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nahar, wa Lailatul Fitrah. Malam yang keempat itu adalah malam Tarawiyah,
malam Arafah, malam hari raya Idul Adha, dan malam hari raya Fitrah. 4 malam itu, kalau orang menghidupkan 4 malam itu, maka dia akan masuk surga. Akhrajahu fil Jami'. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Menghidupkan malam tersebut, apakah dengan melakukan hal yang sia-sia? Tentu bukan. Apakah dengan bergadang semalaman tidak melakukan apapun? Ya tentu tidak. Imam Al-Hifni mengatakan, wa qalul ihya yahsulu bi salatil isya fi jama'atin wal azmu ala salati subhi fiha. Paling kurang menghidupkan malam hasil dengan sembahyang isya berjamaah dan mencita-cita untuk melaksanakan salat subuh dalam berjamaah. Itu sepaling kurang menghidupkan malam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah qiyamul lail, qiyam malam itu, beribadah pada malam itu setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah menghidupi sembahyang pada malam itu semalaman full. Nah, luar biasa. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, itu sepaling kurang. Tetapinya kalau dikatakan oleh Imam Al-Hifni, walakinnal muradu huna ihya'u ma'dhabil lailati bi'ibadatin min salatin aw dzikrin mathalan. Tetapi yang dimaksud oleh Imam Al-Hifni mengatakan, yang dimaksud di sini adalah menghidupkan kebanyakan kebesaran malam tersebut dengan ibadah, di antaranya sembahyang atau zikir umpamanya. Di antara zikir yang dianjurkan, yang disunahkan pada hari raya adalah bertakbir. Bertakbir pada malam hari raya itu disunahkan. Baik laki-laki, perempuan, baik dalam keadaan hadir atau dalam bagaimana di tempat, bagaimana di kampung, dalam keadaan muqim atau dalam keadaan musafir. Bertakbir baik di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid ataupun di pasar-pasar. Kapan waktunya? Waktunya bertakbir malam hari raya, yaitu dari tenggelamnya matahari sampai imam masuk salat Id. Itu waktunya. Takbirnya ialah yang sering kita kumandangkan, yang sering kita bacakan ketika hari raya, malam hari raya sampai di hari rayanya siangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terus kita baca berulang-ulang takbir tersebut, itu disunahkan di malam hari raya. Kemudian kata Imam Al-Hifni, menghidupkannya dengan ibadah, menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah dari salat atau zikir umpamanya. Supaya apa? Supaya hasil keutamaan yang besar itu, yaitu yang disebutkan tadi, yaitu adalah masuk surga. Nah, selain itu juga dianjurkan pada malam hari raya untuk memperbanyak berdoa. Karena ada beberapa malam, apabila kita berdoa di malam tersebut, maka doa-doa kita tidak akan ditolak.
khamsu layalin la turaddu fihinna da'watun. Ada 5 malam tidak akan ditolak doa-doa kita pada malam tersebut. Yang pertama, awwalu lailatin mir Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam hari raya fitrah. Yang kelima, malam hari raya adha. Itulah 5 malam. Apabila kita berdoa kepada Allah, maka tidak akan ditolak doa kita. Berdoalah kita, perbanyaklah doa kita pada malam tersebut. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang dekat, keluarga-keluarga kita yang jauh, berdoa kepada jiran-jiran kita, berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, berdoa untuk mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, selamatkan dunia dan akhirat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan dikabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Maka perbanyaklah berdoa di malam tersebut. Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadhan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, fala yurfa'u ila Allah Ta'ala illa bi zakatil fitri." Bulan Ramadan digantung di antara langit dan bumi, maka tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan zakat fitrah. Maka pada waktu itu juga kita jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah. Bagaimana hukumnya? Itu sudah disebutkan dalam pembicaraan kitab-kitab fikih. Kemudian banyak zikir-zikir, amaliyah-amaliyah yang dikatakan oleh para ulama, yang banyak sekali faidahnya, yang banyak sekali manfaatnya. Dengan tujuan, mengapa? Dengan tujuan supaya pada hari raya tersebut, pada malam hari raya tersebut, ketika kita disibukkan dengan mempersiapkan untuk hari raya, ketika kita disibukkan untuk menyiapkan makanan-makanan untuk hari raya, ketika kita disebutkan dengan perkumpulan-perkumpulan pada waktu di hari raya, maka agar kita tidak lupa kepada Allah, hati kita, mulut kita tidak lupa kepada Allah, maka para ulama menyebutkan beberapa zikir-zikir yang memiliki manfaat pahala yang begitu besar. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Wan-Na'i dalam risalahnya, "Man istaghfara fi yaumi 'idin ba'da salati subhi mi'ata marrah la yabqa fi diwanihi syai'un minadh-dhunubi illa muhiya anhu wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adzabillah." Barang siapa yang beristighfar di hari raya setelah salat subuh, barang siapa yang beristighfar di hari raya setelah salat subuh 100 kali, niscaya tidak akan kekal di dalam catatan amalnya sedikit pun dari dosa-dosa, kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya, dan nantinya di hari kiamat dia akan aman dari azab kubur. Luar biasa, beristighfar 100 kali setelah subuh hari raya. Dan juga waman qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah yaumal 'id wa qala ya rabbi inni a'taitu thawabaha ahlal qubur la yabqa ahadun minal amwati illa yaqulu yaumal qiyamah ya rahim irham 'abdaka hadha waj'al thawabahul jannah.
Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi 100 kali di hari raya. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memberikan pahalanya, menyampaikan pahalanya, memberikan pahalanya untuk ahli kubur. Maka niscaya tidak akan tersisa, tidak akan kekal seseorang jua pun dari orang-orang yang meninggal, kecuali nanti dia orang-orang yang meninggal itu di hari kubur, di hari kiamat nanti, ia mengatakan, ya Rahim, irham abdaka hada waj'al thawabahul jannah. Orang penduduk kubur, penghuni kubur, atau orang-orang tua kita yang kita berikan hadiah dengan pembacaan tadi subhanallah wa bihamdi, maka mereka mengatakan untuk kita yang membaca subhanallah bihamdihi itu 100 kali, ya Rahim, wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat Rahim, irham abdaka hada, kasih sayangilah hambamu ini, waj'al thawabahul jannah, dan jadikan pahalanya itu surga. Subhanallah, sangat besar, sangat luar biasa ganjarannya. Juga disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, an Anas radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zainu idaini bit tahlili wat taqdisi wa tahmidi wa takbir. Hiasilah dua hari raya dengan bertahlil, dengan bertakdis, dengan bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari raya dan di siang hari rayanya tersebut. Dan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdi 300 marrah wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin alf nurin wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alf nurin. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi ini 300 kali. Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi 300 kali dan dia menghadiahkan kepada orang-orang yang meninggal di antara orang-orang muslimin, maka hadiahnya itu akan masuk setiap kubur 1000 cahaya, 1000 nur. Dan nantinya Allah akan menjadikan pada kuburnya yang membacanya tadi, kalaunya meninggal, maka Allah akan menjadikan 1000 nur, 1000 cahaya. Subhanallah, sangat luar biasa ini faedahnya. Maka tujuannya itu adalah supaya kita, ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara, dengan urusan-urusan di hari raya, dengan menyiapkan makanan di antaranya, dengan perkumpulan-perkumpulan pada waktu itu, agar kita tidak lengah, tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berzikir. Hati kita, mulut kita tetap berzikir, walaupun dalam perkumpulan, walaupun dalam kesibukan dalam hari raya, tetap hati kita, mulut kita tetap berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Karena hari raya adalah hari yang sungguh mulia, sungguh yang menggembirakan bagi kaum muslimin dan muslimat pada hari itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.